Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan dari Prodi Manajemen A semester 2 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan persediaan dari peternakan ikan lele ya, yang ada di daerah Undaan, Kabupaten Kudus, tempat saya lahir atau tinggal. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan. Yang pertama ada jenis persediaan, yang kedua biaya persediaan, yang ketiga manajemen persediaan, yang keempat ada keputusan dasar persediaan, yang kelima ada pengendalian persediaan. Sini ada 5 topik yang akan menjelaskan tentang jenis persediaan apa saja yang dibutuhkan dalam pengelolaan peternakan ikan lele tersebut. Lanjut, yang pertama untuk jenis-jenis persediaan tersendiri ya. Di sini ada membutuhkannya 3. Yang pertama ada raw materials, yang ketiga ada spare part, yang ketiga ada finished goods. Untuk raw materialnya sendiri di peternakan ikan lele ini membutuhkan yang pertama itu bibit lele ya, yang kedua ada kolam ikan untuk tempat perampungan ikan, yang ketiga ada obat-obatan ya yang digunakan nanti semisal ikan tersebut terserang ada penyakit, yang ketiga ada pakan ikan yang untuk pertumbuhan ikan lele ya, yang keempat ada penutup kolam agar tidak terkena pancaran sinar matahari secara langsung atau kena hujan secara langsung. Karena kalau tidak dikasih penutupan kolam, maka rawan ya ikan lele itu terserang penyakit. Yang ke yang keenam ada drum penampung. Drum penampung air ini digunakan apabila pas memberi pakan ikan itu harus dikasih pengairan agar tidak terjadi stres ikan tersebut. Yang ketujuh ada paralon ya. Paralon ini untuk menyambung air dari kolam satu ke kolam lainnya. Untuk spare part sendiri yang dibutuhkan dalam peternakan ikan lele yaitu ada air, ada pelet, ada obat ikan. Itu untuk spare partnya sendiri. Yang ketiga ada finished goods, yaitu lele yang sudah mencapai ukuran maksimum untuk siap dipanen. Jadi lele di sini, peternakan di sini hanya menjual ikan yang siap panen atau siap konsumsi untuk dijual. Lanjut untuk biaya persediaannya, di sini ada 4 macam. Yang pertama ada biaya unit, ada biaya pemesanan, ada biaya penyimpanan, ada biaya kekurangan. Untuk biaya unitnya yang terdiri dari kolam ikan, obat-obatan, drum, penampung air, paralon, bibit ikan, pelet ikan. Untuk totalnya sendiri, biaya unitnya ini mencapai 9 juta ya untuk membeli peralatan-peralatan ini. Kok 9 juta totalnya ya? Karena ada kolam ikannya itu ada sekitar 6 ya. 6 sendiri, terus ada drumnya 1, ada paralonnya itu ada 8 ya, 8 paralon. Terus ada bibit ikan itu kalau membeli dalam 10.000 itu totalnya 1.500.000. Nah, untuk pelet ikan. Nah, pelet ikan sendiri nanti dimasukkan dalam biaya pemesanan. Untuk biaya pemesanannya ada bibit ikan, bahan pakan ikan atau pelet itu mencapai 7.500.000 yang tergolong dari 6 jutanya itu untuk pembelian pakan lele, yang 1,5 juta untuk pembelian bibit lele.
Lanjut ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini dimasukkan untuk obat-obatan ikan. Itu mencapai 250. Yang per botolnya itu seharga 80 ribuan atau 75 ribuan untuk obat-obatan sendiri. Untuk yang selanjutnya ada biaya kekurangan. Biaya kekurangan dalam peternakan ikan lele itu hanya air ya, karena kunci utama dalam seorang peternakan ikan lele itu kunci utamanya air. Apabila airnya bersih bisa terjaga, maka pertumbuhan ikannya itu lebih cepat, lebih mudah ya. Karena ikan-ikan itu lebih suka dengan kondisi air yang bersih. Itu untuk biaya kekurangan sendiri ya. Karena di sini itu sangat sulit untuk air itu tempatnya sulit karena jauh dari tempat-tempat air. Untuk sumurnya sendiri hanya ada dua ya. Itu kalau ada 4 kolam itu tidak memungkinkan ya. Atau sulit hanya mengandalkan apabila nanti ada hujan baru ada penyedotan dari saluran air. Itu hanya ada kalau waktu hujan. Kalau nggak ada ya terpaksa menggunakan air pump. Itu yang pembayarannya per kubik itu di luar dari konsep ini. Lanjut, yang ketiga ada manajemen persediaan ya. Dalam teknik peternakan ikan lele ini digunakan untuk mengelola tingkat persediaan dalam berbagai perusahaan pada suatu rantai pasokan ya. Untuk menghitung persediaan peternakan ikan lele ini menggunakan metode just in time atau dalam disingkat itu JIT, yaitu satu untuk menentukan jumlah pengiriman optimal ya, seperti berdasarkan jumlah kualitas pemesanan, berdasarkan kapasitas minimum persediaan, berdasarkan tingkat persediaan rata-rata, berdasarkan presentase tingkat penghematan biaya yang diinginkan. Yang kedua ada perhitungan biaya total persediaan. Yang ketiga menentukan jumlah unit optimal. Yang keempat menghitung penghematan biaya. Kenapa sih kalau peternakan ikan lele itu kebanyakan menggunakan sistem metode JIT ya? Karena itu jumlah penghitungannya itu lebih mudah ya untuk digunakan dalam sebuah perusahaan peternakan peternakan apapun ya, itu lebih mudah, lebih efisien. Makanya menggunakan metode perhitungan just in time. Nah, itu. Untuk selanjutnya ada keputusan dasar persediaan. Yaitu ada tiga. Yang pertama ada persediaan siklus, yang kedua persediaan pengaman, yang ketiga persediaan musiman. Untuk persediaan siklus, ketika ada pesanan maka harus menyesuaikan dahulu dengan waktu dan tanggal panen. Karena pada umumnya ikan yang siap panen harus mencapai ukurannya. Jadi waktu panen ikan lele itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan bisa siap panen. Maka apabila ada pesanan itu harus dicek dulu. Oh iya ikannya sudah mencapai siap panen atau belum. Apabila belum maka dicarikan ikan yang harus siap panen. Nah itu untuk persediaan siklusnya ya. Yang kedua untuk persediaan pengaman. Persediaan pengaman sendiri di peternakan ikan lele harus mempunyai suku cadang ya seperti pakan pelet, tambahan, obat-obat ikan karena itu sangat penting bagi seorang peternakan lele. Karena pada umur pra-remaja ya atau umur 1,5 bulan ikan lele itu harus membutuhkan asupan gizi dan obat untuk kekebalan tubuh. Karena saat pertumbuhan itu lebih mudah terkena penyakit. Makanya kita harus mempunyai persediaan pengaman. Untuk yang ketiga ada persediaan musiman. Untuk persediaan musiman bagi seorang peternak lele itu ada setiap saat ya. Karena apa? Karena ikan lele itu banyak peminatnya seperti di pasar, di warung, dan di tempat penjualan ikan. Namun waktu yang sangat relatif naik yaitu ketika mendekati bulan Ramadan atau bulan saat-saat ini itu permintaan ikan lele di pasar itu lebih meningkat ya. Atau di bulan Syawal habis Lebaran nanti kan ada
hari raya hari raya Kupatan ya, atau di desa itu mengenal Bodo Kupat. Nah, dan bulan besar lainnya. Makanya persediaan untuk ikan lele itu tidak musiman karena ada setiap saat. Misal ada waktu panen, nanti langsung menghubungi dari pihak pengepul, nanti langsung diambil. Untuk lanjut, untuk selanjutnya ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan peternakan ikan lele ini menggunakan sistem JIT tadi ya, dalam perhitungan pembelian mulai dari bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan karena proses produksi yang dilakukan ketika adanya permintaan dari konsumen dengan menghilangkan atau menekan adanya biaya pemborosan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara seefisien mungkin ya di dalam kegiatan produksi terhadap suatu produk. Dan manfaat dari metode just in time ini ialah berkurangnya persediaan yang harus dikendalikan, memperkecil jumlah produk yang cacat, penghematan tenaga kerja, penghematan bahan baku, dapat mengetahui kesalahan pekerja, ya, kepekaan pekerja meningkat dan jumlah persediaannya meningkat. Nah, ini makanya dalam metode pengendalian ini menggunakan metode just in time atau JIT. Untuk selanjutnya langsung kesimpulan ya. Kesimpulan dari analisis pengelolaan persediaan peternakan ikan lele ini adalah supaya kita ya dapat mengetahui jenis-jenis persediaan apa saja yang dibutuhkan, manajemen persediaan apa saja yang digunakan, serta metode pengendalian persediaan, kerugian, dan mengefisiensi waktu dalam berbisnis. Nah, itu untuk kesimpulannya sendiri ya. Untuk saran dari penulis atau saya untuk perusahaan agar dapat mengembangkan lebih besar lagi agar peternakan lele ini lebih dikenal di seluruh daerahnya dan juga harus konsisten dalam memilih pakan lele agar menghasilkan kualitas lele yang terbaik. Dan apabila lele itu menggunakan bahan pakan yang baik, maka kualitas lele itu dimungkinkan akan baik ya. Apabila hanya menggunakan bahan pakan yang seenaknya seperti apa, tidak sesuai dengan pertumbuhan ikan lele, itu maka rawan kemungkinan lele tersebut diserang penyakit. Makanya saran saya harus menggunakan bahan pakan lele yang terbaik untuk menghasilkan lele yang baik. Selanjutnya referensi ya. Referensi ini saya mengambil dari Muhammad Suudi dan Subahul Waton 2018 dalam peningkatan budaya ikan lele Dumbo ya. Klarias terus di Desa Serut Kabupaten Jember, Jawa Timur. Yang kedua ada dari Neni Wulandari, produksi metode jus intem tadi, studi kasus PT Ratu Kencana ya. Yang ketiga dari referensi Ongki Wijaya, Budi Setja Bareja, dan Prayoga pada tahun 2014 ya, pada pengaruh pada tebar lele terhadap laju pertumbuhan dan survival rate pada sistem aquaponik ya. Yang ke terakhir dari Rangkuti Freddy tahun 2007 tentang manajemen persediaan di Jakarta di PT Raja Pravindo Persada. Nah, ini dari foto-foto yang saya analisa ya. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.